Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di celotehan anak teknik dan pertanian, disingkat dengan contekan. Memang agak unik dan berbeda dari yang lain, kita sebut dengan contekan. Karena contekan itu salah satu masalah yang di dunia akademis kita hadapi. Bagaimana kita membentuk mahasiswa untuk tidak melakukan contekan. Oke, hari ini spesial banget karena kita kedatangan sosok yang memang luar biasa, super sibuk di kampusnya, dengan akademiknya, dengan kesibukan mahasiswanya, maksud saya, dengan persiapan doktoralnya, dengan penelitiannya luar biasa. Jadi beliau ini memang salah satu panutan di FTP. FTP itu Fakultas Teknik dan Pertanian. Jadi sebuah genre baru. Kita juga harus biasa. Harus biasa karena memang kita ada semacam merger untuk menyatukan bagaimana teknologi pertanian dengan teknologi manufacturing kita bisa berkolaborasi. Baik, kita sambut Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STPT MSI, Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Pertanian. Halo semuanya, salam kenal. Beliau ini banyak mengurus soal akademik di fakultas ya Bu, ya? Betul ya? Insya Allah. Insya Allah, karena selain dosen juga beliau ini traveler, penulis, juga penikmat kopi, walaupun asam lambungnya sudah mulai sering naik. Jadi kita akan banyak cari contekan-contekan dari beliau terkait apapun, mulai dari masalah pribadi. Jangan ya. Jangan bahaya. Pengalaman yang dihadapi oleh beliau selama beliau jadi dosen, sebelum jadi dosen, dan terjebak jadi dosen. Nah, itu kita akan gali di sini. Kita sambut Bu Rafika, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Eyang. Ini luar biasa sekali. Semoga betah nanti karena kita hampir 3 jam nanti akan. Hampir 3 jam. Oke. Baik, Bu Raf, ini kita sedikit mundur ke belakang. Flashback nih. Ini Flashback dulu ya. Masa lalu kayaknya. Sebentar, sebelum ke situ, bolehlah cerita dulu Bu Rafika, perkenalkan dulu buat dari teman-teman yang belum tahu siapa sih Bu Rafika teh. Saya juga nggak tahu siapa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rafika Ratik Sri Murni, STPMSI. Saat ini dipercaya sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik dan Pertanian. Sebelumnya Pak Yan sama saya juga di Uninus masuk tahun 2019 ya. Terus biasalah dosen baru ya, jadi dosen tetap program studi, diangkat sebagai sekretaris prodi, terus kaprodi. Nah sekarang Wakil Dekan 1 masih agak ruas ya. Jadi masih belum tahu, kita juga masih banyak belajar lah, saya terutama. Banyak lagi senior dosen-dosen di sini, perlu banyak belajar di sana gitu. Itu aja mungkin singkatnya. Dari 2019 sampai sekarang 2026. 26. Iya. Berarti 5 tahun ya? Lumayan 5 tahunan. 5 tahun. Berarti sudah makan garam asam ya? Asam lambung. Asam lambung. Asam lambung. Bahaya. Tidak, di dunia akademis itu kita semua sehat. Amin. Semua tertata dengan baik karena terbiasa dengan administrasi yang pola. Oke, baik, kita balik lagi ke Bu Rafika ya. Saya manggilnya Bu Rafika, Bu Sri, Bu Ratik, atau Bu MSI. Kayaknya Pak Yan juga perlu perkenalan deh. Oh iya. Perlu diperkenalkan dulu deh. Hostnya siapa nih? Oh iya betul. Perkenalkan saya Yayan Mulyana STMT. Sekarang mengajar baru saya di Uninus Bu. Newbie baru setahun. Sebelumnya dulu kan pengalamannya banyak. Ya, sebelumnya saya ngajar di SMK juga. Masih berhubungan dengan teknik industri di dunia logistik. Terus kemudian di kampus sebelumnya juga di teknik industri. S1-nya teknik industri, S2-nya teknik industri.
Sekarang kuliah S3 teknik industri lagi. Linear, bagus Alhamdulillah. linear. Walaupun saya juga nggak ngerti kenapa saya cinta sama teknik industri. Padahal dulu nilai saya nggak terlalu bagus. Ini perlu dicontoh ya. Karena walaupun nilai tidak bagus, tapi cara berpikir kita harus bagus. Oke, itu sedikit dari saya. Tidak Sekarang sebagai apa? Sebagai Harus dong. Oke. Ini jadi kebalik nih hostnya. Nggak Jadi kita apa-apa emang ya? ngeblend, tidak ada Ngeblend host, aja. tidak ada bintang tamu, tapi Namanya yang juga spesialnya. celoteh. Iya, apa aja. Sekarang posisi saya alhamdulillah dikasih amanah innalillahi sebagai Kaprodi Teknik Industri lagi. Dan alhamdulillah baru menjabat beberapa pekan kemarin. Dan kebetulan saya adalah penggantinya Bu Rafika. Jadi beda ya ekspresinya yang sudah lepas. Ya. Dan mendapat mungkin amanah baru. teman-teman bisa lihat di Instagramnya Teknik Industri ya. FTP Oh ya. dan FTP dan Teknik Industri ada foto ucapan selamat dari admin di situ. Yang satu foto saya tidak tersenyum dan beliau tersenyum. Itu cukup lumayan jadi sinyalemen bahwa beliau terbebas dari tugas-tugasnya. Tapi saya senang juga beliau juga masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi. Artinya secara kompetensinya sudah bisa diperhitungkan, kemampuannya sudah mulai. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, tidak terlalu panjang terkait perkenalan saya, kita langsung aja kita ngobrol. Saya akan cari contekan terkait latar belakang ibu, bagaimana motivasi ibu jadi dosen. Aduh. Yang pertama ingin saya tanyakan tuh, apa sih Bu cita-citanya? Ditanya cita-cita kayak flashback ke masa kecil ya. Karena kita harus mundur dulu. Mundur dulu, oke. Kalau di SD kan pas ditanya apa sih cita-cita kamu, kita udah pasti tuh pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi apa lagi lah, orang-orang hebat lah ya. Dulu itu nggak tahu kenapa juga dulu pengennya jadi pramugari. Karena dulu mikirnya enak ya jadi pramugari, bisa jalan-jalan keliling dunia gitulah. Nah ternyata ya bukan jalannya karena waktu itu saya kebetulan dari keluarga yang pendidikannya rendah Pak Yan. Jadi orang tua saya alhamdulillah tamat SD juga udah alhamdulillah. Gimana caranya tuh punya anak harus lebih tinggi berarti kan? Tapi bukan ukuran itu Bu ya? Oke, siap. Oke, dari situ mungkin informasi saya rasakan tuh dukungan orang tua sangat penting ketika kita ingin mencapai cita-cita tertentu. Misal jadi pramugari. Setuju. Orang tua saya nggak tahu gimana caranya biar jadi pramugari gitu kan. Jadi kalau cita-cita sebenarnya nggak ada, cuma itu yang spesifik dan pupus. Terus pernah juga ada ngalir selama bisa ya. Tiap proses belajar ya saya belajar, misal dari SMP, SMA ke kuliah, ya itu saya jalani aja tanpa ada goals mau jadi apa. Gitu. Mengalir aja ya Bu? Mengalir aja, cuma nantinya di situ saya rasakan memang peran orang tua tuh penting banget sih untuk bisa mengarahkan. Itu pun kalau saya milih lingkungannya yang salah, mungkin saya nggak ada motivasi buat lanjut kuliah misal dari SMA, terus lanjut lagi S2, gitu aja. Belum ada cita-cita khusus. Tidak terspesifikasikan, tapi garis bawahnya tadi Bu Rafika ini pengen jadi pramugari. Tapi pas kuliah ternyata, pas SMA. SMA itu saya SMP-nya di kampung Pak. Di kampung, informasi buat masuk SMA yang favorit tuh lumayan terbatas. Tapi saya punya tekad ya. Saya harus, walaupun SMP saya di kampung, saya harus SMA-nya yang favorit. Kenapa? Karena di situ saya bisa dapat info buat kuliah tuh lebih banyak. Buat keperkuliahan. Setuju. Kalau misalkan saya milih SMA-nya yang sama-sama di kampung, bukan berarti membedakan kampung dan kota ya, cuma
saya pernah dengar lah lingkungan di SMA sini sana gitu ya. Jadi saya targetkan mau masuk SMA. Fokusnya ke lingkungan sosial. Lingkungan berarti. sosial, Okay. supaya kita terbawa arusnya. Betul. Karena saya tahu lingkungan positif yang Bu yang diajak. karena saya tahu saya orangnya males. Minimal jadi Demotivasi. termotivasi belajar lah ya. Nah dari situ pas SMA cita-cita lagi ngomongin cita-cita lagi itu pengen ke teknik sipil. Menarik. Terus. Teknik sipil, Iya. tapi itu harus ya enggak sih, sebelum sipil itu seni rupa. Ini agak jauh. Agak jauh ya, seni rupa dulu. Pertama seni rupa dulu karena di SMA saya menonjolnya di seni gambar terutama. Otak kiri ya? Kanan. Kanan. Dan itu diketahui sama guru ya, guru seni rupaku. Nah, aku tuh pendiam kan, terus jarang-jarang guru hafal namaku. Gitu. Oke. Jadi di seni rupa itu beliau hafal. Jadi motivasi lah, oh aku pengen, kayaknya aku menonjolnya di seni rupa. Jadi aku pengen masuk seni rupa ITB. Oke, FSRD. Iya, seni rupa ITB. Kalau nggak seni rupa apapun lah, arsitek gitu, sipil, Yang pokoknya berhubungan yang dengan gambar. Oke. walaupun ya gambarnya ya gitu. Tapi sense-nya kan kelihatan. Cuma Kan kalau seni tidak dilihat bagus dan tidak, tapi iya, lebih ke taste-nya kan. sense-nya ke seni rupa kan, terus bilang ke orang tua, "Pa, kalau saya kan dekatnya ke papa ya, Iya. sering diskusinya ke papa, Pa, pengen masuk seni rupa." Ya sok coba aja. Kalau orang tua tuh walaupun nggak merestui, Tapi coba harus kan mendukung. harus mendukung. Betul. Sok coba aja. Nanti kamu harus jadi apa? Itu yang kamu terima. Gitu. Ada kesamaan Bu, dulu waktu saya mau masuk teknik industri itu pilihan saya cuma 2. Ngambil DKV, yang satu DKV, yang satu arsitek. Sama dong. DKV. Arsitek. Makanya kadang ibu suka lihat saya gambar-gambar di grafis, karena memang passion saya di situ, fotografi, videografi. Nah ini ada kesamaan. Berarti bukan melenceng ya Bu ya, tapi meluruskan tujuan berarti kalau gitu. Betul. Soalnya dulu tuh orang tua sok aja kamu coba yang mau kamu coba. Tapi kamu harus jadi apa itu sudah tersurat kan, Betul, sudah diatur. betul. Yang kamu pikirkan lagi tujuan kamu apa. Tujuan kamu apa itu pasti yang diterima. Oke, nah ini tadi bicara seni, bicara SMA pemilihan, kuliah. Ibu kepikiran atau nggak kebayang nggak tiba-tiba jadi dosen gitu? Terus, loh kok saya jadi dosen, terus jadi wadek, terus saya jadi kaprodi, loh kok saya jadi ngajar di sini? Pernah kepikir nggak Bu? Enggak. Sama sekali. Enggak kepikiran. Yang Nggak mendasari ibu jadi dosen apa? Karena kan dosen itu pilihan ya Bu ya. Jadi kadang ada orang yang melihat bahwa wah dosen itu keren. Oke. Ada yang melihat wah enak sih dia mah jadi dosen. Mendingan jadi dosen daripada kerja di sini katanya. Padahal secara pendapatan dia lebih besar. Oke. Nah ibu terpikir kayak gitu nggak sih sebetulnya? Oke, kalau mau jadi apa itu kepikirannya setelah lulus S1. Ya. Kan saya terjebak di teknik pertanian, Pak. Oke. Sebentar. Ini Ibu di teknik industri, tapi di teknik Pertanian, Oke. S1-nya di S1-nya. Unsud. Oke. Nah, ada ceritanya juga kenapa bisa masuk teknik pertanian. Nah, tadi dari seni, sipil kan? Sipil, Ya. teknik seni, terus jadi ke pertanian. Ini nggak ada korelasinya kan, Nggak Bu? ada korelasinya. Oke. Oke, dulu saya coba-coba jalur masuk mau ke UGM, ITB masih idealis lah. Ya, ya. IPB Ya, juga tuh ya. mau tuh arsitektur IPB tuh Ya. mau masuk, tapi kan gagal. Terakhir saya mikir, Bapak kan di pertanian ya lingkupnya, punyalah usaha di pertanian. Apa aku harus menerusin? Ya. Jadi penerus gitu, penerus orang tua ya. Jurusan apa ya yang ngalir ke pertanian gitu? Oh, ada teknik pertanian Unsud. Itu masih buka tuh UM dulu mah, kalau nggak salah ujian mandiri. Ujian mandiri. Ternyata di jalur itu 14 orang yang keterima. Salah satunya Ibu. Salah satunya saya. Dari situ, berarti ini mah aku harus nerusin yang S2-nya. usahanya Bapak gitu di teknik Oke, pertanian. karena Bapak di dunia itu. Berarti ridhonya ya ke situ juga. Iya, betul. Ya kan? Ya. Mau kita coba ke Betul. Undip kemana? Kalau
dalam hati orang tua kurang ridho, kayaknya Ya. nggak bakal masuk. Karena memang ridho orang tua adalah ridho Allah juga ya. Kalau ibu ada arah ke situ, kalau saya sama. Ini sambil ngobrol aja Bu ya. Saya juga ada doa orang tua yang terselipkan bahwa anaknya ingin ada yang jadi guru. Oh, Tapi spesifik. ini saya obrolin di sini. Tapi yang beliau targetkan itu adik dan kakak saya. Dua adik dan kakak saya itu perempuan, dua-duanya di pesantren. Tapi yang pulang pergi bukan pesantren yang nginep, bukan yang mondok. Artinya secara umumnya kalau keluar dari sekolah tersebut mereka biasanya jadi guru. Oh ya. Nah, malah mereka yang melenceng. Yang satu sekarang di kedutaan, Wow. yang satu di akupuntur, walaupun jurusannya nggak ada yang nyambung. Tapi saya ya dari dulu SMK saya listrik Bu, teknik listrik. Tapi kenapa kejebaknya jadi dosen? Ini yang unik karena, nah ini yang banyak cerita di teman-teman contekan ini, dosen-dosen hampir 80% itu tidak ada yang niat jadi dosen. Ini salah satunya. Oke. Kalau aku dulu karena ini Pak, lulus S1 lanjut lagi yang kenapa jadi dosen Iya, ya. oke. Lulus S1 sebagai orang yang mager, orang yang mageran, kepikiran pengen jadi teller lah minimal di bank. Di bank. Kalau dulu kan liatnya, oh enaknya jam kerjanya sampai jam segini gitu, terus Iya. kerjanya Santai kelihatannya. kelihatannya santai. Pernah coba beberapa kali ke teller itu berarti cita-cita keberapa? Ketiga ya? Ketiga Lah ya. seni, arsitek sipil, terus pramugari, terus apalagi tadi Bu? Udahlah banyak, udahlah nggak terkonsep lah ya hidupnya. Intinya pengen ya cari pekerjaan sebagai perempuan nantinya yang harus menikah mungkin ya. Carilah pekerjaan yang bisa balance waktu antara kerjaan sama keluarga gitu. Lihatnya teller tuh enak lihatnya. Ternyata punya teman teller ya nggak juga Fik gitu. Juga ada banyak lemburannya juga gitu. Salah ternyata. Nah, setelah itu cari kerja di S1 ya, berarti lulusannya S1 nggak dapet juga. Karena teknik Susah, pertanian. iya susah. Terus setahun lah saya ada bantu usaha bapak ya yang pertanian itu. Setelah itu ditanya, kamu sebenarnya mau apa gitu, mau jadi apa? Gitu. Kalau masih bingung ya udah S2 aja. Oh oke. Di Gitulah, challenge ya. di challenge. Oke. S2 aja, waduh bingung waktu itu mau nikah. Ngambil apa lagi? Waktu itu mau nikah terus kan harus diskusi sama calon Calon. dong. Terus? Kalau aku S2 gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa, kamu kan masih anak bapak gitu, masih biaya sama orang tua Betul. kan. Akhirnya ya udah S2. S2 itu terus ya udah nyemplung S2 kan. S2 apa lagi ya? S2 apa lagi ya? Terus kepikiran yang teknik industri pertanian. Oke. Teknologi industri pertanian. Argotek beda ya? Beda-beda. Oh, oke. TIP, teknologi industri pertanian. Lebih ke industrinya ya? Lebih ke Ada similar sama teknik industri yang saya ampu. Bedanya di objeknya. Objeknya mereka di agro Oke. industri. Iya. Ya. Itu kepikiran jadi dosen nggak di situ? Atau punya rencana yang lebih luas lagi atau yang lain misalkan? Oke. Kalau dari cita-cita itu ya kepikiran jadi dosen enggak. Kita cerita dulu pas aku lulus S1. Yeah. Berarti pas lulus S1 itu ganti cita-cita lagi Pak ya. Oke. Ya, dulu mikirnya kan ya sebagai perempuan ya harus bisa bagi waktu kerjaan sama keluarga nantinya. Terus kepikiran lah pengen jadi teller. Jadi teller, pengen jadi teller karena kelihatannya ya masih kelihatannya ya, kelihatannya enak jam kerjanya dari ya adalah waktu kerjanya. Setelah itu kan kita bisa fokus ngurus keluarga ya, gitu. betul. Ternyata 1 tahun setelah lulus masih belum dapat kerja, masih belum dapat kerja. Ternyata sesusah itu memang cari kerja setelah lulus S1. Apalagi aku di teknik pertanian spesifik kan, spesifik.
Atau mungkin juga pas kuliahnya aku kurang aktif mungkin jadi mahasiswanya ya. Nah terus bantu-bantu dulu lah setahun itu selama cari kerja di usaha orang tua yang di bidang pertanian itu. Waktu itu ditanya lah sama bapak kan, kamu itu sebetulnya mau jadi apa? Mau jadi apa gitu, ditanya gitu, jadi apa ya, teller nggak keterima juga. Terus kalau dulu mah mikirnya pengen jam kerja yang pasti, dapat gaji, apalagi di Karawang ya. UMR-nya, dari Karawang ibu ya? Dari Karawang, UMR-nya kan lumayan ya, buat nabung-nabung gitu. Kalau gitu S2 aja kata bapak, S2 aja buat nerusin usaha bapak. Sudah diarahkan sebetulnya ya? Sebetulnya udah diarahkan, cuma kan anaknya itulah, sudah diarahkan. Oke lah aku nurut S2, berkaca lagi ke yang S1. Tujuannya naon S2 teh gitu. Itu dari bapak? Dari aku dulu. Dari pribadi ini? Kan aku yang mau jalanin kan. Tujuan S2 mau apa? Mungkin emang harusnya suruh bantu urus itu usaha orang tua. Jadi aku carilah prodi yang berkaitan sama usahanya orang tua itu di bidang pertanian. Kepikiranlah teknologi industri pertanian karena nanti bisa ke pengolahannya juga kan, ke pengolahannya, ke industrinya gitu. Masuklah IPB. IP. Tapi setelah di S2 mikir lagi pekerjaan apa yang cocok lulusan S2 ya gitu. Kalau di usaha bapak kayaknya belum bisa deh. Belum sanggup ya lihat orang tua tuh begitu susahnya membangun itu ya. Kayaknya aku nggak sanggup. Akhirnya kalau udah S2 mau nggak mau jadi dosen nggak sih Pak? Hampir 80% teman-teman ya? S2 saya, ibu mungkin semua jadi dosen kecuali dia memang dia pekerja yang mengejar karir dan dari situ dia lanjut. Beda lagi kalau itu. Tapi kalau fresh grade rata-rata sih jadi dosen Bu. Iya. Terus masih ideal kan dulu. Betul. Masih aku tuh S2 syaratnya dosen tuh masih S2. Gak harus nuntut buat S3 kan. Nah, jadi ya udahlah cari lowongan PNS sih Pak. CPNS dosen dimanapun. Enggak juga sih, nggak mau dimanapun. Aku udah ada tujuan tuh universitas, pengen kembali ke alma mater rencananya. Tadi IPB Institut Pertanian Bandung. Bogor. Bogor. Belum ada ya di IPB. Karena kan mau masuk ITB nggak masuk. Tadinya bukan seni rupa. Terus ya udahlah, mau tidak mau selama S2 itu aku perhatiin dosenku gimana cara dia ngajar. Terus gimana cara beliau membimbing, dan itu jadi panutan aku banget sekarang. Jadi mengacu ke gimana treatment dosen dosen saya dulu lah. Jadi memang role model untuk kita jadi dosen itu memang tetap ada ya Bu ya? Ada. Tetap ada. Saat kita memutuskan saat kita ingin jadi dosen itu pasti, jujur saya pribadi juga ada role model yang waktu di kampus yang lama awal. Ini nih kayaknya cocok kalau ngajar tuh dengan pola begini. Aku jadi dosen harus kayak gitu. Gitu jadi kan? Wah ini keren nih. Tapi dulu nggak kepikiran kalau jadi dosen. Cuman begitu masuk dunia akademik teringat, berbagai macam gaya saya coba. Dosen ini saya gayanya gini, nggak masuk. Ternyata pada akhirnya yang saya punten tadi kepotong ya Bu ya. Nggak apa-apa. Jadi kayak kalau yang saya tangkap sekarang itu pada akhirnya kita itu bisa menentukan skema sama pola ngajarnya ya sesuai dengan jati diri kita dan dengan kondisi mahasiswanya sebetulnya. Harus fleksibel ya kita juga ternyata ya. Waktu kalau saya nerapkan dengan konsep dosen saya, mungkin sekarang beliau sudah profesor. Kayaknya mah nggak cocok dan nggak akan kuat. Bakal berat. Dan nggak akan kuat. Zaman saya aja yang ospeknya katakan lumayan ekstrim, masih banyak yang gugur di perkuliahannya. Apalagi di sekarang ini ya secara kasarnya mentalitinya belum bukan tidak bagus tapi tidak maksimal. PR buat kita sih. Betul. PR buat justru kita. PR-nya untuk dari para dosennya justru untuk ngebangun itu. Benar.
Oke, berarti ngomongin tadi pendidikan Ibu IPB, terus kemudian di Unsur teknik pertanian, pertaniannya. sebenarnya lebih ke pertanian Jadi, juga. nah, kan tadi Ibu memutuskan dari S2 bahwa, oh ya jadi dosen gitu. Apalagi kan. Nah, akhirnya punya keyakinan kan tadi baru hanya, oh, oke nih saya bakal jadi dosen deh dengan role modelnya dosen saya seperti ini. Begitu, oke nih, saya ngelamar nih jadi dosen. Akhir kan kalau udah melamar artinya udah Bulet. Oke nih, saya akan berkarir jadi dosen kan akhirnya gitu. Itu mulai dari kapan, Bu? Sebetulnya apa? Bisa jawab mulai dari kapan ya? Mulai dari setelah lulus S2 sih. Setelah lulus S2. Tapi kan tadi ada skema PNS dulu. Iya. Tapi kan saya tetap yakin itu jadi bukan bagian dari oke nih saya akan akademis, tapi lebih kepada oke saya targetnya PNS. Iya kan? PNS dosen. Iya, PNS dosen. Iya. Tapi yang mungkin saat itu bukan motivasi, oke saya akan terjun ke dunia akademik. Bukan hanya, saya lihat sih bukan itu. Ya Bu ya. Tapi lebih, oke lah saya nyari PNS-nya. Oke. Karena memang target semua teman-teman kita juga ngejarnya kan itu. Kestabilan ya, kenyamanan. Kestabilan pangan dan paman. Nah kalau Ibu tadi, ini nih akhirnya kalau udah kekeh kan mau dimanapun akhirnya saya terima. Nah itu mulai kapan? Oke. Atau mulai di kampus mana lah? Itu mulai, saya kan awal di Uninus Pak. Karir awal saya di Uninus sebagai dosen dan alhamdulillah sekali bisa terjun di Uninus. Itu bisa saya banyak belajar ketika pertama kali jadi dosen ya, apalagi di swasta ternyata kok beda ya waktu aku kuliah di sini. Aku mau nerapin gini mereka bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata mahasiswanya welcome Pak. Mereka mau malah senang. Bu baru kali ini, nggak baru kali ini juga sih ya, berapa ya, lumayan. Bu aku suka kalau ibu tuh tegas gitu, tegas dalam penilaian, saya harus upload kapan gitulah, tugas-tugas, banyak tugas, itu senang ternyata mereka. Kalau buat yang pengen maju ya, gitu. Buat yang sisanya ya ada aja. Saya kan berkarir di Uninus nih, agak kaget juga, oh selama ini gini ternyata kalian ya, gitu kan. Mulai dari situ, bonding mahasiswa tuh mulai deket sama mahasiswa, waktu itu juga himanya baru 1 periode Pak. Himanya HMTI ya dulu kan. Berarti TI-nya baru waktu itu Bu? Enggak juga. Udah lama. Udah lama TI-nya, cuma adanya hima tuh baru-baru. Oh, oke. Ketika itu baru setahun, 2 tahun lah berjalan, 2 periode lah. Oke, dari situ terus di Uninus, dan itu pun di Uninus aku kan ke teknik industri, nyambung nggak ya? Nyambung lah ya. Sebetulnya teknologi industri pertanian dengan teknik industri objeknya yang berbeda. Betul, objeknya Kan yang beda. sebetulnya hampir sama, input, proses, output. Bener. Ya kan Bu? Input, Cuman proses, output. yang objeknya apa nih? Yang membedakan, kalau di industri kan konsepnya lebih ke manufacturing. Apapun bahannya, makanan pun termasuk, artinya pertanian itu termasuk. Cuman kalau pertanian kan lebih terspesifikasi terhadap satu prodi khusus. Pertanian, karena di pertanian itu ternyata prodinya banyak juga. Nah, mungkin mereka lebih, kalau di jurusan Ibu mungkin lebih mengkhususkan teknologinya atau pendidik industrinya lebih ke industri pertanian. Iya, ke agrobisnisnya. Kalau misalkan ada teknologi pangan, beda juga kita. Beda lagi. Tapi ternyata teknologi pangan itu bukan masuk ke pertanian. Ternyata saya baru tahu masuknya ke Fakultas Teknik. dan itu membahasnya terkait seputar makanan. Kalau mau ditarik benang merah, ini 2 prodi ini kayak teknologi industri pertanian dengan teknologi pangan, kan harusnya nyambungnya ke teknologi pertanian. Kan hasil olahan pertanian ini makanan tuh Bu, ya kan? Iya. Ya itu mulai dari misalkan ubi-ubian, dirubah jadi bahan makanan, jadi tepung, jadi apa? Kan maksudnya ke teknologi pangan. Nah ini yang menarik, yang banyak yang teman-teman mungkin belum terlalu aware. Nah,
saat kalian menentukan pilihan ingin kuliah jurusan apa, cari passionnya mau kemana. Jangan, kalau bahasa sekarang, jangan FOMO. Jangan FOMO, benar. Saat kamu FOMO akan tertinggal. Tertinggal dan nggak tahu arah. Nggak tahu arah, karena Tahu pada arah. akhirnya beberapa mahasiswa kita juga yang katakanlah menghilang tanpa jejak itu rata-rata pas di dekat kita diskusi ternyata memang dia tidak mau kuliah di jurusan itu. Hampir rata-rata kayak gitu, Bu. Karena yang penting kuliah. Yang penting dulu. kuliah menggugurkan kewajiban orang tuanya menuntut kuliah. Oh. Beda dengan kita pengen kuliahnya ke sini. Tapi orang tua mampunya ke sini. Beda. Nah, banyak cerita lah terkait hal itu. Baik. Jadi ini biar agak santai, Bu ya. Ibu lebih senang ngatur jadwal kuliah atau jadwal liburan, Bu? Aduh. Ini pilihan yang nggak sulit sih. Nggak sulit. Nggak Ibu sulit. bisa langsung Bisa langsung jawab. jalan. Tapi teman-teman menyaksikan. Oke, siap. Ini versi ideal atau jujur ya? Boleh bebas. Jujur mau aja ya. Jujur aja. Jujur aja ya. Ya pasti lebih seneng atur jadwal liburan dong, Pak ya. Oh, oke. Walaupun kita butuh modal liburan ya dari pekerjaan. Dari pekerjaan. Iya, Balance lah iya. ya. Iya, betul. Kalau zamannya sekarang apa istilahnya? Work life balance. Yes. Itulah. Ya workplace. Ya betul. Banyak tantangannya kalau ngatur di perkuliahan akademik. Kita kan kalau liburan kan kita ngatur diri sendiri. Ya paling ngatur ya temen yang diajak Jangan bilang liburan. healing, Bu ya. Oke, liburan ya healing. Liburan, kalau healing mah lepas dari stres. Oke lah liburan Liburan lah ya. aja. Siap. Liburan. Nah kalau ngatur di akademik itu kita kan gak bisa bebas. Kita harus mengacu ke peraturan yang ada. Betul. Terus kita berhubungan sama orang banyak. Ya. Ada TPS lah atau SDM Iya, lah iya. atau biro-biro yang lain. Betul. Nah itu jadi pertimbangannya dan itu kompleks sekali. Jadi pertama keunikannya, tantangan, Bu, ya? pertama tantangan terbesar itu aku dulu paling stres kalau suruh bikin jadwal ngajar. Harus tektokan Itu jadwal. Kaprodi ya, Bu ya? Sekprodi juga bisa. Ya, karena di TI kami tidak ada sekprodi. Oke, jadi kaprodi aja. Kaprodi. Terus suruh ngatur jadwal seminar. Padahal kan orang-orangnya cuma berapa sih? 4 Iya, paling ya. iya. Tapi nyocokin jadwalnya Jadwal, tuh susah betul. banget. Dari penguji, pembimbing ya. Dari Ya, kedua itu. tugas kaprodi, oke? Tugas kaprodi ya. Jadi Dua. kalau fakultas cuma mengingatkan timeline, Ya. sekarang harus seminar Seminar, dan lain-lain. Ya. Teknisnya kaprodi. Jadi saya sekarang tuh lebih banyak di reminder sama Bu Wadek terkait, Pak Yan sudah ini belum? Oh iya sudah ini belum? Ya alhamdulillah ada yang mengingatkan. Karena saya newbie jadi memang sedikit agak jet lag sebetulnya. Oke Bu, jadi saya tarik lagi Bu, pulang lebaran saya tarik lagi ke akademik. Sekarang tuh kan posisi wakil dekan Bu. Oke. Pasti banyak kan Aku dinamikanya. harus terima. Oke. Banyak dinamikanya kan dan mindset Ibu sekarang sudah harus dirubah. Saya bukan kaprodi, Oke. wakil dekan. Siap, oke. Nah, buat Ibu sendiri dari pengalaman dari kaprodi ke wakil dekan ini yang paling berkesan terus kemudian menantang di posisi seperti apa? Oke, kalau menantang, kalau paling menantang sebetulnya pas saya jadi wadek ya. Ya. Karena kan kita ada merger sekalian Merger. informasi Oh, juga iya, ya betul. untuk Iya, buat teman-teman alumni semua. ya. Kita ada merger 2 fakultas, Fakultas Teknik gabung dengan Fakultas Pertanian. PR-nya dari UPPS berarti ya. UPPS, betul. Udah harus move on. Iya. Oke. Dari UPPS banyak sekali. Kita harus perubahan visi misi, Betul. kurikulum kita godok lagi. Betul. Seperti itulah. Itu tantangan terbesar saya berapa hari jadi wadek ya? 2 pekan Bu. Udah lama. Bukan jadi wadek lah, oke. Tapi yang paling berkesannya karena saya lebih lama di prodi ya, lebih lama di prodi itu bonding sama mahasiswa Pak. Oke. Bonding Itu sama kesan yang mahasiswa. paling menarik. Iya, tantangannya Kaprodi, gimana caranya mahasiswa mau terbuka sama Kaprodi? Kan aya Konseling nusieun ya, ya, iya. aya nusieun. Iya. Kawali studi G ada yang Segen, takut, iya. segen. Nah kita zaman sekarang mah harus jadi sahabatnya mereka lah. Betul, Gak setuju. bisa menyamakan pendidikan dosen kita yang dulu kita terapkan yang sekarang. Nah, jadi yang sekarang itu kita harus bisa deket ke mereka. Gimana caranya mahasiswa mau terbuka?
Oke. Oke, itu pun saya terapkan ketika di perkuliahan Pak, pas ngajar. Jadi, kalian boleh nanya apa aja, jangan takut. Kita kan salah pun nggak apa-apa, yang Iya. penting kalian terbuka. Iya. Yang penting kalian terbuka. Nah, dari Kaprodi sangat berkesannya ini. Jadi di Kaprodi itu karena saya masih muda ya, semoga oke. ya, masih muda, jadi masih sangat labil lah diangkat Kaprodi apalagi. Iya. Terus banyak juga support dari mahasiswa. Banyak terharunya situ, banyak support dari mahasiswa. Ibu, kan kita ada akreditasi waktu itu Pak, saya jadi sekprodi akreditasi. Ibu, kita bisa bantu apa? Mahasiswa Pak, bayangkan. Kalau kita belum dekat, Iya, nggak akan nggak akan kata-kata ada itu, yang iya. nawarkan. Dan kita tahulah kesulitan akreditasi seperti apa. Bukan kesulitan, Tantangan. tantangan. Tantangan akreditasi seperti apa? Terus sampai akreditasi keluar, Ibu sebetulnya kita kurang di mana lagi? Mahasiswa sampai gitu. Oke. Terus, emang menurut kamu kita layaknya dapat apa? Dapat ini udah sangat layak Bu, gitu. Waktu itu kan sedihnya kita kurang di DTPS-nya Pak. Oke. Kualifikasi DTPS-nya. Kualifikasi. Itu kan jadi syarat Utama. penting, syarat Betul, utama betul. di akreditasi itu. Nah, dari situ mahasiswa, kita lihat prosesnya mahasiswa, mereka mau terbuka ke kita walaupun kita udah bad mood atau capek, tetap harus dengerin Iya, dan kasih betul, solusi kan, betul. kasih solusi. Jadi saya selalu berpesan, kamu itu di sini punya orang tua. Orang tuanya siapa ya? Wali studi. Betul. Kalau nggak wali studi, ya udah langsung ke Kaprodi, boleh gitu. Yang penting kamu mau terbuka. Sampai lulus pun sekarang kan saya mendampinginya yang 2019 ya. Iya. Dari awal tuh sampai lulus. Iya. Baru pertama tuh 2019. Oke. Sampai sekarang pun sama alumni, Ibu gimana di prodi gitu kan? Gimana di prodi? Terus lihat mereka lulus, kita seneng banget ya, iya. ada rasa harus tersendiri lah Pak. Iya, Terus iya, iya. alumni nanya, Bu kita apa bikin seminar aja ya tentang ini. Malah ide dari itu mereka. yang mahal. Oh, Ide iya. itu yang mahal. Malah dari mereka ya. Dari betul. mereka itu PR-nya apa ya? Ya. Kita harus jadi psikolog juga. Betul Bu, yang saya kaget tuh ternyata ada beberapa alumni yang ngechat saya kemarin. Ngucapin selamat, terus kami support ya Pak, insya Allah nanti kalau ada perlu apa-apa nanti tolong berkabar. Hah? Ini siapa? Maksud saya dia memperkenalkan diri, saya alumni TI segala macam. Tapi maksud saya kaget Kok lah sampai segitunya gitu. Nah ini mungkin legasinya Bu Rafika terhadap Merinding aku kalau ngomongin teman-teman mahasiswa. teman-teman mahasiswa yang sudah lulus. Ini memang membuat legasi yang bagus, yang baik. Terus kemudian kita juga, saya pribadi sebagai prodi baru sangat terbantu Bu. Jadi semangat ya. Jadi semangat, walaupun yang dihadapi akreditasi, tapi insya Allah lah itu bisa dibantu sama Bu Rafika. Oke, lepas dari itu, Ibu sebagai dosen, sebagai wadek, yang tadi yang bikin paling bahagia itu Ibu soal bonding dengan mahasiswa, melihat mereka lulus segala macam. Nah artinya dari hal tersebut kan ada klasifikasi ngajar, bimbingan mahasiswa, waktu penelitian. Nah dari ketiga itu mana yang bikin atau membuat Ibu lebih, wah ini happy banget nih, selain yang tadi ya? Kalau yang tadi kan lebih ke bonding antar mahasiswanya. Paling bikin happy itu sebenarnya paling seneng pas ngajar. Pas ngajar, karena ngajar itu kita bisa membentuk mindset mahasiswa. Membentuk mindset mahasiswa, terus membuat mahasiswa tuh bisa fokus dulu lah ke apa yang akan mereka belajar gitu, buat mereka santai dulu. Nah, kalau di bimbingan mahasiswa, misal kadang saya juga capek ya Pak, ada rasa jenuhnya ngajar, gitu, apalagi mata kuliah yang kita juga bukan passionnya gitu sebetulnya. Tapi lihat ketika ada mahasiswa yang curhat misal, dan kita bisa bantu menyelesaikan, itu semangat lagi. Kalau penelitian masih bisa disela-sela lah, bukan sebetulnya kewajiban khusus juga, kewajiban wajib lah buat dosen, tapi prioritaskan yang bisa disiasati ya lah kalau penelitian ya Bu, penelitian bisa disiasati. Karena Bu Rafika ini bukunya juga udah banyak, penelitiannya juga
lumayan banyak sekali. Oh no. Saya juga kaget pas begitu lihat Cinta Score, lihat penelitian. Wow. Malah sekarang udah mulai Q. Go Q. Kalau itu mah tergantung kita banyak bantu orang, Pak. Oh, oke. Kita banyak bantu orang. Oke. Kita fokus, misal saya fokus ke pengajaran nih sama pembimbingan, Ya. ternyata ada orang lain juga yang bantu loh. Bu, ayo bantu bikin ini gitu. Ya, Jadi ternyata itu bisa dongkrak juga ya ke Ya. poin Kan penelitian. apa yang kita tanam, apa yang kita panen, Bu. Di itulah. pertanian mah begitu ya. Pertanian ya. Iya, di pertanian kan Terus begitu. buahnya apa? Hasilnya apa? Dari yang kita panen. Kalau pupuknya jelek, dari nanamnya jelek kan. Saya jadi ngomongin pertanian karena kita sudah merger, Udah jadi merger. sudah mulai ikut. Udah mulai. Oke, oh iya, kita juga punya greenhouse ya Bu ya. Greenhouse. Penelitian pertanian kolaborasi dengan informatika. Terus kita juga ada rencana mau bikin pohon solar cell. Oh ya. Dan itu banyak program-program dari teknik, kemudian berkolaborasi dengan pertanian. Jadi merger ini menguntungkan ya, Pak Yan ya? Iya, luar biasa karena sebetulnya kan banyak potensi yang bisa digali sebetulnya Bu dari keuntungan merger ini, dari penelitian nanti kita punya greenhouse, terus kemudian punya nanti ada penelitian solar cell segala macam, termasuk di elektro juga mau bikin terkait soal perikanan IoT bergabung sama informatika. Wah, luar biasa pokoknya. Kolaborasi. Dan di TI-nya lebih pada bisnisnya. Bisnis manufaktur. Oke, nah tadi kan Ibu kita geser ke mahasiswa nih Bu ya. Oke. Buat mereka lah pesan, khususnya buat Fakultas Teknik dan Pertanian. Saran, pesan, kesan, apapun yang membangkitkan mereka semangat buat menuntut ilmu, menyelesaikan kuliah, jangan sampai jadi donatur tetap. Karena di teknik sendiri kan banyak beberapa donatur tetap, tapi saya masih menghargai yang donatur tetap daripada yang ngilang tanpa kabar, tiba-tiba sudah mau masuk pemutihan baru datang kembali. Kayaknya pengalaman Bang. Sekali. Pesan-pesan ya? Ya. Oke. Kalau pesannya, karena dulunya saya termasuk mahasiswa kupu-kupu, Pak Yan. Kupu-kupu, kuliah pulang. Kuliah pulang. Ternyata banyak sekali privilege yang bisa kita manfaatkan ketika kita jadi statusnya mahasiswa. Okay. Jadi kerasanya pas, aku udah lulus gak bisa ikut lagi program ini ya, gitu. Karena dulu mau lulus tuh aku ikut PIMNAS. PIMNAS itu apa, Bu? Pekan Ilmiah Nasional lah. Okay. Dulunya, sekarang tuh PKM. PKM-nya mahasiswa, nanti ada tingkatnya nasional gitu. Dan itu kerasanya pas aku mau yudisium. Kenapa nggak dulu-dulu ikut? Kenapa nggak dulu-dulu ikut? Mungkin bisa menghasilkan sesuatu. Iya, karena ternyata seseru itu ya. Jadi manfaatkan ketika teman-teman berstatus mahasiswa. Banyak sekali program yang bisa teman-teman manfaatkan ketika jadi mahasiswa. Jadi jangan di zona nyamannya. Iya, betul. Jangan di zona nyamannya, harus memanfaatkan kesempatan ini buat upgrade. Upgrade diri. Kapan lagi sih kalau bukan selama ketika kita jadi mahasiswa? Jangan sampai waktu bergadangnya dipakai buat main game. Aku kesindir ya? Enggak, saya enggak ke Ibu. Oke. Main game. Iya, saya juga ada soalnya. Tapi ya, Reminder. ini. Jadi buat mengingatkan ke teman-teman, dosen juga manusia, kita punya waktu quality time. Seperti saya, hobi motret, sepeda, terus kemudian main game. Nah, umumnya seperti itu. Ya kita jalanin aja prosesnya. Nah, tapi kita melaksanakan atau melakukan itu setelah tanggung jawab kita selesai. Betul. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang lagi jalan sekarang, bukan melarang hobi. Benar. Tapi sinkronisasi antara hobi dengan kewajiban. Contoh kayak teman-teman Mapala, teman-teman yang tentara itu Bu, Menwa. Terus teman-teman olahraga silat, kalau di sini silat, basket, voli, musik, fotografi, tari.
mereka masih bisa beraktivitas dengan organisasinya, tapi juga bisa lulus cepat, bisa lulus tepat waktu. Artinya mereka bisa mensinkronisasi antara kebutuhan bersosialisasi dengan kewajiban menyelesaikan sebagai mahasiswa. Itu mungkin poinnya yang Ibu sampaikan tadi. Soalnya saya agak deg-degannya gini Pak Yan, ketika ada pelantikan hima, paling deg-degan di pelantikan hima. Iya. Aduh, ini saya khawatir dia nggak bisa balance akademik sama organisasi. Tuh. Tapi ada juga ya, takut juga kalau mahasiswanya terlalu ada di zona nyaman, artinya nggak mau ikut lah organisasi. Akademik aja dulu, yang penting lulus cepet. Nah itu juga nggak bagus kan. Jadi selalu berpesan ke ketua hima, saya tuh khawatir kamu akan lebih condong ke organisasi. Padahal kewajiban utama memang di akademik gitu ya. Betul. Jadi harus balance lah, harus balance antara akademik dan juga sosialnya. Sosialnya kalau di kampus ya ikut itu kan, organisasi terus ikut kegiatan mahasiswa dan juga kompetisi-kompetisi. Itu yang paling penting. Betul. Jadi kalian harus menciptakan prestasi sendiri. Betul. Prestasi. Kayak di Uninus tuh sering banget ada terakhir tuh dari pendidikan ya Bu ya. Ada kegiatan teater. Terus kemudian dari teknik kemarin ada kegiatan silaturahmi teknik. Nah, itu menurut saya sih bagus. Terus kemudian wacana teknik tuh mau ada seminar tentang KP dan magang. Ini baru Bu. Ini baru. Saya baru di kampus lama pun ini belum pernah ada. Belum pernah. Jadi pembicaranya, nah ini yang unik. Pembicaranya adalah mahasiswa yang baru pulang magang dan KP. Sharing knowledge ya. Sharing knowledge. Memotivasi teman adik-adiknya di kelas semester bawah bahwa nanti kalian akan memasuki fase ini dan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibereskan, apa ya trik-triknya seperti apa supaya cepat selesai. Karena tugas mereka kan belum selesai sebetulnya. Betul. Selanjutnya adalah tugas akhir. Nah ini akan bakal banyak drama, tapi minimal kalau mereka diangkat jadi pembicara memotivasi adik-adiknya, pasti malu dong kalau nggak lulus cepat. Bener. Nah itu mohon doanya mudah-mudahan program ini bisa terrealisasi Bu. Emang termasuk juga salah, Pak Yan ada Kaprodi. juga ini sekalian promo Bu buat di teman-teman. Nanti akan ada ya. Iya nanti akan ada. Terus kemudian juga ada caption project expo. Bocorannya cuma di sini? Ya. Kita belum share, tapi ini buat teman-teman alumni mungkin nanti buat teman-teman SMA yang menyaksikan tayangan ini boleh datang kita lihat produk-produk capstone project dari mahasiswa TI, elektro, informatika, pertanian yang melakukan capstone project tersebut. Keren. Mudah-mudahan ini jadi pendorong semangat buat teman-teman yang mau kuliah nyari kebingungan kemana ya. Uninus itu posisinya paling sentral. Kenapa tuh? Posisi tidak terlalu jauh di jalur jalur alternatif pusat kota, belum masuk ke pusat kota, tapi juga tidak terlalu jauh dari kabupaten, tapi tidak terlalu jauh juga dari kota Bandung. Di tengah-tengah posisinya ideal untuk Bandung Timur dekat, Bandung Barat dekat, kecuali Bandung Selatan dan Utara agak jauh ya Bu ya. Tapi banyak juga mahasiswanya ke sana. Nah ini adalah kalau ngobrolin sejarah Uninus sudah lama banget Bu. Lama. Ada 60 tahun Bu, lebih ya? Lebih 67-an. 67 tahun berkarya menghasilkan alumni yang sudah puluhan ribu mungkin ya Bu ya. Nah, mungkin saatnya teman-teman untuk kuliah di Uninus spill PMB. Satu lagi. Oh iya. Dekat ke mall. Dekat tempat healing. Di sebelah ada mall baru. Keren itu. Jadi nanti mungkin buat ngopi santai boleh di sana. Masuk ke sebelah kanan ada kafe di baru juga di daerah Ciganitri. Ciganitri. Kita jadi promosi nggak nih? Nggak promosi apa-apa. kafe. Nggak apa-apa, buat mereka mengerjakan tugas-tugas lebih mudah. Tapi sebetulnya nggak harus jauh-jauh Bu. Di kita juga ada kafe.
Apa tuh? GH Kopi. Oh iya. Benar. Ada GH Kopi dan kantinnya juga sekarang sudah direnov, sudah lebih Nyaman lah bagus, ya. nyaman, variasi makanannya banyak. Kedai kopi ada 2, ada yang di belakang, ada yang di depan. Kalau GH Kopi kan koperasi ya Bu ya. Koperasi. Nah kalau yang di kantin itu kedai kopinya khusus buat orang yang jualan memang dari luar buka di situ. Jadi jangan khawatir kuliah di Uninus nggak ada makanan. Jangan khawatir nggak bisa ngopi. Insya Allah semua tersedia, fasilitas lengkap. Pokoknya hari Senin harga naik. Oke. Nah tadi kan bicara tentang mahasiswa baru, mahasiswa apa namanya, mahasiswa menengah ya, kupu-kupu tadi. Nah untuk alumni gimana Bu? Oke, untuk alumni. Message-nya, pesannya apa nih yang mau Pesannya. Karena kan di alumni juga mungkin ada yang belum bekerja, Oke. bukan depresi, lebih ke, aduh kemana aja kawetan. Mungkin butuh motivasi apa nih yang bisa didorong. Saya harap sih teman-teman alumni juga menyaksikan di sini. Amin ya, semoga ya. Oke, kalau untuk para alumni, saya melihat pengalaman lagi berarti ya, dari yang tidak terarah. Untuk yang punya arah itu sudah bagus lah, punya tujuan itu sangat bagus. Tapi buat teman-teman yang belum bekerja, belum punya tujuannya mau kemana, mau jadi apa gitu ya. Selama proses itu teman-teman harus jalani. Oh ya, betul. Harus jalani. Betul. Karena di sini tugas kita ternyata Pak Yan, ketika kita membentuk kurikulum, itu bukan hanya hard skill-nya yang harus kita asah, tapi mentalnya. Mental, oh iya betul. Nah, setuju, di industri, di FTech lah khususnya itu ada mata kuliah teknopreneur. Nah harapannya, kalau teman-teman alumni nanti lulusan kita itu nggak bisa bekerja sesuai bidangnya, minimal dia punya semangat, punya mental sebagai teknopreneur dari situ. Jadi teman-teman walaupun belum punya tujuan mau jadi apa, yang penting kalian jangan berhenti berproses. Betul. Menjalani prosesnya, nanti tujuan itu pun saya yakin ada yang mengarahkan. Iya. Sama kayak aku kan. Mau jadi dosen tuh nggak ada di tujuan utama. Kalau ujung-ujungnya jadi dosen, aku mending ngejar seni rupa tadi. Oh iya. Karena passionnya kan di situ, ya kan. Jadi malah bisa profesional di situ ya Bu ya. Jangan takut lah, nanti ada yang mengarahkan, dan kalau sudah terarah itu yakin posisimu di situ. Setuju. Posisimu di situ. Jadi benang merah dari mahasiswa baru, mahasiswa setengah beres, mahasiswa donatur tetap, dan mahasiswa yang sudah lulus, biasakan membuat roadmap. Roadmap, mind mapping itu penting, 2 senjata penting saat kita mau masuk kuliah ataupun sudah lulus kuliah pun ini tetap harus dibuat. Kita bisa menentukan arah kita kemana. Bukan berandai-andai. Kalau roadmap dan mind mapping itu bukan skema berandai-andai ya Bu ya. Kalau berandai-andai, saya pengen beli mobil ini, pengen punya rumah ini, itu berandai-andai. Tapi kalau roadmap itu perencanaan yang sudah dipastikan mematangkan skema apa yang akan kita lakukan. Iya, betul. Roadmap dan mind mapping itu penting. Mudah-mudahan teman-teman juga menyaksikan dan membiasakan membuat roadmap dan mind mapping. Karena minimal penting. Sehari ini saya mau ngapain aja ya. Minimal nah, itu. Minimal itu. Itu pelajaran yang saya terima dari Prof. Saya lupa namanya. Mohon maaf Prof. Ayo lo nonton. Ya di S1 dulu. Udah sepuh dulu juga. Jadi memang mendoktrin kita itu, kamu tuh anak teknik industri. Biasakan membuat rencana yang matang. Betul. Mungkin bahasa sekarang, kita tuh harus bikin roadmap, kita harus bikin mind mapping. Tapi rencana yang matang buat diri kamu sendiri, dari berangkat kamu ke kampus mau ngapain. Sampai kampus kamu belum mengerjakan tugas. Keceplosan. Dulunya. Ya, jadi poinnya adalah saat kita tidak siap, mau apapun itu berantakan. Bukan teguran yang saya terima atau saya sesalkan, tapi yang saya sesalkan adalah saya tidak prepare well gitu. Karena penting saat kita melakukan sesuatu itu, mau mandi aja kita harus nyiapin dulu anduk. Kalau pengen air
air panas kita harus ada water nahar, dinyalain dulu kompornya. Ternyata harus benar-benar dipersiapkan. Itu mau mandi, Bu. Apalagi kehidupan, apalagi pendidikan yang notaben itu akan terbawa seumur hidup. Alumni itu kan sebetulnya statusnya aja beres. Tapi di dadanya kalau dibelah, alumni Uninus. Uninus, garis keras. Garis keras, ya itulah. Jadi kesimpulan yang saya tangkap bahwa tadi roadmap, mind mapping, skema, cara berpikir, dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan mau menyerah. Jangan menyerah di tengah jalan. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Betul. Kalau sudah mulai, sudah daftar, ya sudah selesaikan. Selesaikan. Karena susah masuk Uninus tuh. Nah ini poinnya. Satu hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua orang punya kesempatan kuliah. Tidak semua orang punya kesempatan dan diberi kesempatan untuk berkarir atau kuliah di tempat yang orang mau. Betul. Mungkin misalkan dia pengennya ke kampus A, tapi keterimanya di Uninus. Tapi temennya sebetulnya pengen ke Uninus. Iya. Nah banyak hal seperti itu kan Bu. Banyak. Kayak Ibu pengennya ke ITB, tapi masuknya IPB, tapi masih ada kesamaan. Ada ya. Ada. Kayak saya pengennya ke DKV, tapi masuknya ke industri. Okay. Nggak apa-apa itu. Nah itu contoh bahwa saya pribadi tidak punya roadmap. Mungkin kalau punya roadmap saya bisa masuk ke DKV atau ke arsitek. Tapi alhamdulillah dengan cara ini juga saya bersyukur bahwa berkah yang saya terima dari mengajar itu bukan hanya dari nilai yang kita mau, tapi ada nilai yang lebih besar ternyata. Dalam Payan. Baik. Terima kasih Bu Rafika sudah banyak bercerita. Sama-sama. Sudah mau ngasih contekan ke kita. Sebelum kita tutup Bu, satu kalimat motivasi buat teman-teman. Kalimat motivasi ya. Aduh apa ya? Kalimat yang motivasi. Ini motivasi yang Ibu pegang ya. Oke. Bukan buat buat kalian harus gini, bukan. Oke. Tapi Ibu yang Ibu pegang nih motivasi saya ini nih. Motivasi aku itu sejujurnya saya juga termasuk yang belum punya mind mapping tadi. Ya kan? Jadi cuma bisa berpesan teman-teman untuk diriku sendiri berarti ya, semoga bisa buat saya juga. berkenan juga buat teman-teman atau yang nonton gitu. Jalani aja prosesnya, jangan pernah berhenti. Ya, karena prosesnya kalau kita tahu gagal, berarti kita menjalani proses itu. Iya, setuju. Tapi kalau kita nggak menjalani prosesnya, kita nggak akan tahu mana kapan gagal, kapan berhasil, sukses. betul. Ya, jadi gagal itu juga sebuah proses. Yang penting kita masih mau berjalan. Betul. Jangan berhenti lah. Walaupun jalannya pelan, Payan gitu ya. Kalau kita lihat dosen-dosen seumuran kita kan udah ada yang jadi apa gitu ya. Tapi kita tetap jalan aja on the track sesuai kemampuan kita. Insya Allah ada yang nuntun kok. Itu aja sih. Ya, jangan berhenti lah, tetap jalan walaupun pelan. Luar biasa. Jadi memang selesaikan yang sudah dimulai ya Bu ya. Ya. Ternyata itu. Selesaikan yang sudah dimulai. Sekarang kita udah jadi dosen, ya mau nggak mau upgrade terus. Upgrade terus. Diselesaikan itu artinya bukan berhenti. Bukan. Tapi menyelesaikan apa yang sudah diberikan tanggung jawab. Betul. Jadi dosen ya bukan berhenti jadi dosen, tapi menyelesaikan tugas-tugasnya. dosen. Di penelitiannya. Buat teman-teman dosen semangat. Bima, Sister, BKD, Cayo. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Rafika sudah hadir di Contekan dan sudah berbagi contekan yang cukup banyak. Semoga obrolan ini jadi inspirasi buat teman-teman di laman YouTube, di Contekan, dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Contekan, celoteh anak, teknik dan pertanian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.